Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi teman-teman di Go Info 62. Beberapa saat ini, 1 atau 2 bulan ini, kita dikejutkan dengan informasi tentang invasi Rusia ke Ukraina, teman-teman. Jadi dikhawatirkan invasi ini bisa berdampak pada Perang Dunia Ketiga, teman-teman. Dan ini ternyata membawa dampak yang luar biasa bagi perekonomian di dunia, teman-teman. Khususnya di Eropa, bahkan ke benua Asia pun kena pengaruhnya. Tapi sebenarnya ini pengaruh dari invasi Rusia ke Ukraina ini, pengaruhnya sangat besar, teman-teman. Ini termasuk ke beberapa negara. Kenapa? Karena salah satunya adalah beberapa pasokan dari Rusia ini terhenti, teman-teman. Jadi beberapa pasokan dari Rusia ini tidak bisa dikirim. Misalnya saja minyak goreng, teman-teman. Jadi di Rusia ini adalah pengekspor minyak goreng dari sunflower yang terbesar di dunia. Nah, karena sunflower ini tidak bisa diekspor ke negara yang lain, sehingga terjadilah krisis minyak goreng, teman-teman. Kemudian inilah yang sebenarnya agak menguntungkan untuk Indonesia dan beberapa negara lain penghasil CPO, teman-teman, karena CPO ini adalah salah satu dari bahan untuk pembuat minyak goreng. Lalu yang kedua adalah terhentinya pasokan bahan bakar ke Eropa, teman-teman, sehingga ini menyebabkan kenaikan komoditas dari bahan bakar, teman-teman. Inilah yang kemudian menyebabkan pasokan dari beberapa negara ini dinaikkan, teman-teman. Tapi ada beberapa negara juga yang tidak mau menaikkan jumlah minyak mereka, teman-teman, sehingga ini akhirnya mendorong kenaikan harga minyak secara global. Tapi saya tidak akan membahas efeknya, teman-teman. Cuman saya akan mencoba membahas tentang latar belakang invasi Rusia ini ke Ukraina, teman-teman. Jadi invasi ini sebenarnya tidak bisa terlepas dari adanya peristiwa aneksasi Crimea, teman-teman. Aneksasi ke Crimea pada tahun sekitar 2013-2014 yang lalu, teman-teman. Jadi Crimea ini adalah salah satu bagian dari Ukraina, teman-teman. Waktu itu presidennya itu masih Viktor Yanukovych, teman-teman. Nah, saat itu sebenarnya dia akan membuat perjanjian atau fakta dengan Uni Eropa, teman-teman. Cuman ternyata ini gagal, bahkan akhirnya dia membuat kesepakatan dengan Rusia. Nah, inilah yang akhirnya membuat Viktor Yanukovych ini akhirnya tergeser, teman-teman, dan digantikan oleh presiden berikutnya. Nah, kemudian masalah ini belum selesai, teman-teman. Lalu pada tahun 2022, yaitu sekitar bulan Januari, ada 2 wilayah Ukraina, ya di Donbas, ya, yaitu ada Donetsk dan Luhansk. Kedua wilayah ini diakuin oleh Rusia, telah berdaulat, gitu, teman-teman. Jadi memang kedua wilayah ini warganya kebanyakan adalah memang pro Rusia, teman-teman. Nah, karena pro Rusia, tentu pengakuan dari Rusia ini membuat Ukraina kecewa, teman-teman, karena akhirnya Rusia mengakui kedaulatan Donetsk dan Luhansk ini, teman-teman. Kemudian pada saat itulah, karena
Ukraina ini merasa kekurangan power gitu ya teman-teman, karena memang dari segi power atau kekuatan sendiri kan kalau di antara Rusia dan Ukraina ini tidak seimbang teman-teman. Jadi Ukraina sendiri menduduki peringkat ke-22 menurut Global Fire. Kemudian kalau Rusia ini berada di tingkat dunia. Jadi memang ini selisih kekuatan yang tidak berimbang teman-teman. Makanya akhirnya Ukraina ini ingin merapat ke NATO. Tentu keinginan dari Ukraina ini gayung bersahut dengan NATO teman-teman. Makanya NATO dengan tangan terbuka ingin memasukkan Ukraina ini ke dalam NATO teman-teman. Cuman hal ini menimbulkan kekecewaan yang luar biasa bagi Rusia atau Vladimir Putin teman-teman. Kenapa? Karena dahulunya Ukraina ini adalah masih dalam satu wilayah dengan mereka, yaitu masuk ke Uni Soviet sebelum Uni Soviet runtuh beberapa dasawarsa yang lalu teman-teman. Kemudian Rusia pengen seperti menunjukkan taringnya dengan menakut-nakuti Ukraina, dan sekitar bulan Januari Rusia menumpuk beberapa kekuatan armadanya di sekitar Ukraina. Nah, ternyata unjuk kekuatan ini direspon NATO dengan sikap yang berbeda. Itulah yang kemudian membakar emosi dari Rusia, teman-teman, sehingga akhirnya pada bulan Februari Rusia ini akhirnya menyerang Ukraina, teman-teman. Nah, serangan inilah yang memang sebenarnya meleset juga dari perkiraan semula dari Rusia, karena menurut Rusia Ukraina ini bisa dilumpuhkan hanya dalam waktu beberapa pekan, tapi ternyata bantuan senjata ini berdatangan dari Uni Eropa, teman-teman. Bahkan dari Inggris, dari Amerika ini juga senjata dan perlengkapan perang terus berdatangan. Inilah yang akhirnya menimbulkan kemarahan dari Rusia, sehingga akhirnya Rusia seperti meluluhlantakkan Ukraina. Nah, dari situ akhirnya Rusia juga mengalami semacam stres, teman-teman, karena memang ini sangat jauh dari perkiraan mereka. Mereka berpikir bahwa serangan ini bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 atau 2 pekan, teman-teman. Tapi ternyata ini sampai berbulan-bulan. Bahkan Rusia sendiri banyak mengalami kerugian akibat perang ini. Berbagai macam senjata andalan Rusia sudah dikeluarkan, tapi ternyata Ukraina sendiri sampai saat ini belum bertekuk lutut, teman-teman, karena pasokan amunisi dan berbagai macam perlengkapan perang masih disuplai dari barat. Saya juga nggak tahu, teman-teman, ini kapan perang ini akan berakhir, teman-teman, karena memang akhirnya perang ini kan menimbulkan dampak kerugian yang luar biasa untuk seluruh dunia, karena beberapa macam kebutuhan harganya naik, teman-teman, seperti minyak goreng atau bahan bakar ini harganya kemudian menjadi naik dan akhirnya menjadi inflasi, teman-teman. Nah, ini juga menimbulkan ketakutan tersendiri lagi, teman-teman. Karena kenapa? Karena akhirnya sekarang muncul dua blok, teman-teman, blok pendukung Rusia dan blok pendukung Ukraina. Nah, inilah yang ditakutkan akan menjadikan tragedi yang lebih besar lagi, yaitu Perang Dunia Ketiga. Inilah yang sebenarnya kita semua berdoa mudah-mudahan ini tidak akan terjadi, teman-teman. Dan mari kita lihat ke depan, mudah-mudahan perang ini cepat selesai, teman-teman. Nah, saya berharap di sini bulan November yang akan datang ini akan diadakan pertemuan G20 di Bali. Mudah-mudahan dengan datangnya Rusia dan Ukraina ini menjadi satu titik temu untuk
menemukan kedua orang pemimpin ini sehingga bisa tercipta sebuah kesepakatan yang bagus, kesepakatan yang damai. Itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.